ini saya mewakili kelompok 9 akan memaparkan materi pertemuan 9 mengenai uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara nilai-nilai data dalam suatu deret waktu atau rangkaian data. Secara khusus, uji ini mencari apakah terdapat hubungan linear antara nilai-nilai yang sama dalam deret waktu yang sama. Berikut adalah ringkasan mengenai uji autokorelasi. Yang pertama yaitu tujuan autokorelasi. Tujuan uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara nilai-nilai dalam deret waktu atau rangkaian data. Ini penting karena keberadaan autokorelasi dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis statistik, terutama dalam model regresi. Yang kedua, yaitu hipotesis testing. Dalam uji autokorelasi, hipotesis nol atau H0 adalah bahwa tidak ada autokorelasi dalam data. Sementara hipotesis alternatif atau H1 adalah bahwa ada autokorelasi. Uji ini sering menggunakan statistik uji seperti koefisien korelasi serial atau serial correlation coefficient atau sering disebut uji Darwin-Watson. Yang ketiga, uji Darwin-Watson. Salah satu uji autokorelasi yang umum digunakan adalah uji Darwin-Watson. Statistik uji ini berada dalam rentang antara 0 dan 4. Nilai sekitar 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi, sedangkan nilai mendekati 0 atau 4 menunjukkan adanya autokorelasi positif atau negatif. Yang keempat, penyebab autokorelasi. Autokorelasi bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidakstasioneran dalam data, perubahan dalam mean atau variasi dari waktu ke waktu, pola musiman yang tidak dihapus, atau kesalahan dalam model yang digunakan. 5. Dampak dari autokorelasi. Keberadaan autokorelasi dalam data dapat menyebabkan estimasi parameter yang tidak efisien, kesalahan standar yang tidak konsisten, serta mengurangi keakuratan uji hipotesis. Penanganan yang keenam yaitu penanganan autokorelasi. Jika autokorelasi terdeteksi, ada beberapa pendekatan untuk menanganinya, seperti menggunakan metode regresi yang sesuai, misalnya regresi autoregresif, melakukan transformasi data, atau menggunakan teknik seperti generalized least squares. Dengan memahami dan menguji autokorelasi, analisis dapat memastikan bahwa hasil analisis statistik mereka akurat dan dapat diandalkan, terutama dalam konteks analisis deret waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai uji Darwin-Watson atau uji DW. Uji Darwin-Watson merupakan alat statistik yang berguna untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi linear.
Hasil uji ini dapat membantu peneliti untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, serta mengidentifikasi adanya masalah autokorelasi yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah penggunaan SPSS uji Darwin-Watson. Yang pertama, klik analis, lalu klik regression, lalu klik linear. Lalu langkah kedua, input variabel independen X pada kolom independen dan variabel dependen Y pada kolom dependen Y, kemudian klik statistik. Lalu langkah ketiga, pada kotak linear regression, statistik beri tanda secentang pada Darwin-Watson, lalu klik continue, lalu klik OK. Lalu, berikut ini adalah tabel hasil output SPSS uji Darwin-Watson. Berdasarkan tabel model summary output hasil SPSS, terlihat nilai Darwin-Watson atau D sebesar 1,767. Kemudian kita bandingkan dengan nilai tabel Darwin-Watson yang ada pada tabel dengan rumus K banding N, di manakah adalah jumlah variabel independen. Pada kasus ini dimisalkan terdapat dua variabel independen dan N adalah jumlah sampel. Pada kasus ini dimisalkan terdapat 20 sampel, maka K banding N sama dengan 2 banding 20. Lalu pada tabel Darwin-Watson terlihat nilai DL sebesar 1,004 dan DU sebesar 1,5367, sehingga didapatkan nilai sebagai berikut, yaitu DU D4DU sama dengan 1,5367 lebih kecil dari 1,767 lebih kecil dari 1,5367. Dengan kesimpulan, tidak terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya, uji Rantes. Uji Rantes merupakan alat statistik yang berguna untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam data time series. Uji ini dapat digunakan sebagai alternatif dari uji DW atau uji Darwin-Watson ketika asumsi-asumsi dalam uji DW tidak terpenuhi. Hasil uji ini dapat membantu peneliti untuk mengetahui apakah data mengikuti pola acak atau tidak, serta mengidentifikasi adanya masalah autokorelasi yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Lalu selanjutnya, terdapat langkah-langkah penggunaan SPSS untuk uji Rantes. Yang pertama, klik analis, lalu klik regression, lalu klik linear. Selanjutnya, input variabel independen X pada kolom independen dan variabel independen Y pada kolom dependen Y, kemudian klik save. Lalu pada kotak linear regression, save beri tanda centang, unstandardized pada residuals, lalu continue, lalu klik OK. Lalu keempat, analis, lalu klik non-parametric test, lalu klik legacy dialogs, lalu klik trans. Lalu langkah terakhir, pada kotak Rantes, masukkan variabel unstandardized residual ke kotak tes variabel
Beri tanda centang pada median di bagian cut point, lalu klik OK. Selanjutnya, terdapat hasil output SPSS uji rantes. Berdasarkan hasil SPSS pada tabel rantes, terlihat nilai esim SIG2TEL sebesar 0,561 lebih besar 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.